Sanghang namami. Yamamha mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawasata yasaca mayang bhagavato dhammang rojema imehi sakarehi tang bhagawantang sasa dhammang sasa wakasanggang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa, Sang Bagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bagawa beserta Dhamma dan Sangha. Andamayang Buddha Sambhagavatam Bapakan Namakarang Harum Masem Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Marilah kita melakukan persujudan awal kepada Sang Buddha, Sang Bagawa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Andamayang Saranagamana Patang Panamasem Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Marilah kita membaca kalimat perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Andamayang Pancasika Padapatang Panamasem Panatipatam Weramane Sikkhapadang Sammadiyami Adinadana Weramane Sikkhapadang Sammadiyami Amesu Micacaram Weramane Sikkhapadang Sammadiyami Musawadam Weramane Sikkhapadang Sammadiyami Zora meraya majapamadatana
Weramane Sikapadang Samadiyami. Marilah kita membaca 5 pelatihan sila. Aku bertekad melatih diri, menghindari membunuh makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri, menghindari merampas barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri, menghindari berbuat asusila. Aku bertekad melatih diri, menghindari berucap bohong. Aku bertekad melatih diri, menghindari minuman arak, minuman ragian yang memabukkan, mengakibatkan kelengahan. Silakan buka halaman 31. Andamayang Buddhana Satinayang Karomase Iti piso bhagawang arahang sama sambuddho Weja carana sampano sugato lokawido Anundaro Purisada Masarati Sata Dewa Manosanang Buddha Bhagawan Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, mengetahui segenap alam, membimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berberkah. Andamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Vinyuhi ting. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak berselang waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanaan dalam batin masing-masing. Andamayang Sangganusatinayang Karomase Sombati Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Ojo Pati Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Nyaya Pati Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Sami Pati Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang catare poresa yukan ni atha poresa pokhala Esa bhagavato sawaka sanggo Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang penyaketang lokasam ting. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangha. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bagawa. Patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Andamayang saja kirya gatayom anamase
Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang Etena sajawa jena Sati me hotu sabada Nati me saranang anyang Dhamma me saranang warang Etena sajawa jena Sati me hotu sabada Nati me saranang anyang Sangga me saranang warang Etena sajawa jena Sati me hotu sabada. Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Lanjutan halaman 44. Andamayang apina pacawe kanapatang panamase Jarada monghim jarang anatito Biadi damomhi biading anatito Marana damomhi maranang anatito sabehime piyehimana pehina na bhavo inna bhavo amma sakom him amma dayado kamma yonim kamma bandhum kamma patisarano yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasadayado bhavisami ewang amehi abhenhang pacawe kitab hang. Marilah kita membaca perundungan kerap kali. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan aku lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Selanjutnya halaman 121. Andamayang sabba manggala gatayo panamase bhawata sabba manggalang rakanda sabba dewata sabba buddhanubhavena sada sote bhavantu te bhawata sabba manggalang rakanda sabha dewata sabha dhammanubhavena sada sote bhavantu te bhavata sabha manggalang rakanda sabha dewata
wata Sabha sanghan nubhavena sada sotim bhavantute. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua sangga, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, setelah mengulang Pali Wacana, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, silakan memposisikan duduk yang rileks. Dalam waktu 10 menit ke depan, kita akan melakukan pengembangan batin. Silakan fokus terhadap objek yang sering Anda latih masing-masing. Pengembangan batin bisa dilanjutkan.
Pengembangan batin dapat diakhiri sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah Dhamma Desana yang akan diisi oleh Pandita Muda Herman Sutanto. Untuk itu kepada Rama saya persilakan. Ibu Bapak, mari kita bersama-sama bersikap anjali untuk memuji guru junjungan kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, selamat pagi, Ibu Bapak yang saya hormati, pemimpin Puja Bakti, Rama Ramani, Ibu Bapak, serta Upasaka Upasika, hadirin sedama yang berbahagia. Sungguh berbahagia sekali saya punya kesempatan pagi hari ini berbagi dhamma. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada pengurus Wihara Samagi Wirya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi dhamma. Sebelum mulai saya mau kasih pantun boleh ya? Biasanya kasih pantun apa? Ma ya, saya kasih pantun ya. Jalan-jalan ke kota Malang. Cakep. Pergi ke pasar mencari ikan. Puji syukur kita ucapkan dapat berjumpa di hari ini. Ya, tepuk tangan. Ya, kita harus puji syukur ya karena kita hari bisa berkumpul dalam kondisi sehat, bahagia. Ibu Bapak sehat kan semua bahagia? Hari ini saya mau sharing dhamma ya, memberikan dhamma, judulnya udah tahu ya. Judulnya apa? Hakikat kehidupan. Ya, hakikat kehidupan. Nah, hakikat kehidupan di sini kalau kita ambil kata hakikat itu kalau lihat di Kamus Bahasa Indonesia itu artinya esensi, inti, dasar, keadaan yang sesungguhnya. Ya, kita ambil dulu ya. Artinya apa? Nanti kita bahas di belakang. Apa itu hakikat kehidupan? Nah, sebelum saya mulai, saya boleh kasih pertanyaan nggak sama Ibu Bapak? Nanti dibantu dijawab ya. Ini kuis. Kuisnya ada pertanyaan seperti ini. Apa yang bisa bertambah dan bisa berkurang? Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Bisa bertambah dan bisa berkurang. Usia, kurang tepat. Apa? Bisa tambah, bisa kurang. Nah, ini paling mudah nih. Biasanya ibu-ibu yang sering nih.
Apa? Oh, benar-benar. Kalau yang bisa nambah, bisa kurang itu hitung-hitungan ya, ditambah, dikurang ya. Kita sekolah kan ada tambah, ada kurang. Jadi jawabannya paling mudah hitung-hitungan. Nah, yang kedua, bisa berkurang tapi tidak bisa bertambah. Bisa kurang tapi tidak bisa bertambah. Apa? Hah? Waktu. Waktu kan bertambah terus. Nah, itu benar, dapat hadiah. Usia. Ya, jadi usia kita sebenarnya bukan bertambah, tapi berkurang ya. Betul nggak Ibu? Bapak benar nggak? Kita ini kalau ulang tahun, itu sebenarnya usia kita berkurang, bukan bertambah. Karena hidup kita semakin pendek. Katakan kita punya hidup 100 tahun atau 80 tahun, bertambah, tapi hidup kita berkurang ya. Jadi usia. Nah, selanjutnya, yang bisa bertambah tapi tidak bisa berkurang. Apa? Bisa bertambah tapi tidak bisa berkurang. Apa? Yang cowok ada bisa jawab? Kuis. Apa di sini? Waktu kurang, kebijaksanaan kurang. Ayo apa? Hah? Perbuatan. Ya. Nah, betul, perbuatan. Ya. Betul tuh, dua sudah dapat. Jadi perbuatan itu kalau sudah dilakukan kan sudah tidak bisa dikurangi, bertambah kan. Jadi kita harus melakukan perbuatan baik. Kalau sudah melakukan perbuatan jahat, maka perbuatan jahat itu akan bertambah terus. Nah, makanya kita harus menambah perbuatan baik. Yang terakhir, bisa dikurangi, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Tadi kan bisa ditambah, bisa dikurangi hitung-hitungan. Terus tidak bisa bisa dikurangi tapi tidak bisa bertambah usia. Bisa bertambah tapi tidak bisa dikurangi itu adalah karma atau perbuatan. Nah yang terakhir nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Apa itu? Ada yang tahu? Nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Nah, Hah? Apa? Buah karma. Tadi kan sudah karma sama. Apa? Depannya ke. Ke, Hah? Nggak dengar. Ke apa? Ke apa? Pokoknya depannya ke. Kenyataan ya. Jadi jawabannya adalah kenyataan. Jadi tidak bisa dikurang, tidak bisa kurangi. Jadi kenyataannya itu hidup kita itu yang kita alami pasti mengalami sakit, tua, mati, perubahan, berpisah dengan yang dicintain. Jadi itu yang kita alami, kenyataan. Tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Jadi kita harus menerima kenyataan. Nah, berhubungan dengan itu, saya mau bahas tentang hakikat kehidupan. Ibu Bapak, sebelum saya mulai, saya mau ngutip satu suta yang disampaikan oleh Sang Buddha, bunyinya demikian. Demikianlah para biku, kehidupan suci ini tidak mempunyai hasil berupa keuntungan materi, penghormatan dan ketenaran, akan tetapi kebebasan batin yang tidak tergoyahkan itulah tujuan dari kehidupan suci. Itulah esensinya, itulah tujuan akhirnya. Nah, dari kalimat itu bisa kita simpulkan bahwa sesuatu yang kita lakukan itu ada esensinya, Ibu Bapak. Nah, di dunia ini ada dua tipe manusia. Ya, tipe manusia ada dua. Yang pertama, manusia yang terseret oleh dunia yang karena kurang kebijaksanaannya maka dia ikut arus dunia. Nah, tipe yang kedua, manusia yang tidak terseret oleh arus dunia karena memiliki kebijaksanaan yang bisa memahami kehidupan dengan baik. Jadi ada dua tipe ya.
Tipe yang pertama dan tipe kedua. Nah, tipe yang pertama itu manusia yang dia tidak bisa menilai hal yang penting itu menjadi tidak penting. Kemudian malah yang tidak penting itu jadi penting bagi dia. Nah, sedangkan tipe manusia yang kedua tadi yang punya kebijaksanaan, hal yang penting ya penting, hal yang tidak penting menjadi tidak penting, dan malah hal yang tidak penting itu diusahakan menjadi penting. Nah, apa hal yang tidak penting? Yang ada 3. Yang pertama, kekayaan, harta, uang. Ya. Nah, tipe yang pertama, mereka merasa bahwa harta, kekayaan itu hal yang penting. Jadi mereka merasa bahwa kalau mereka punya harta kekayaan, mereka merasa terlindungi, merasa nyaman hidupnya. Karena dipikir harta itu bisa melindungi dirinya, kehidupannya. Nah, pernah nggak dengar slogan, muda foya-foya, kaya, tua kaya, mati masuk surga. Nah, artinya ini slogan masih berlaku nggak Ibu Bapak? Jadi kita muda foya-foya, tua kaya, mati masuk surga. Mau nggak kayak gitu? Slogan itu masih berlaku nggak? Pernah dengar kan? Nah, pernah. Nah, ada cerita Ibu Bapak. Seorang ayah itu dia punya anak, dia berpikir bahwa kalau saya kasih uang sama anak saya, maka anak saya bisa bahagia. Dia kaya, dia kasih uang sama anaknya 5M. Nah, ini 5M Bapak kasih, ya kan? Nah, berharap bahwa dengan dia memberi uang kepada anaknya, maka semua kebutuhan anak itu bisa terpenuhi dan dia bahagia. Tetapi kenyataannya apa Ibu Bapak? Kenyataannya adalah anaknya jadi OD. Apa itu OD? Overdosis. Ya, siapa yang menderita? Anak dan bapaknya. Jadi ternyata orang yang pertama berpikir kekayaan itu bisa membayar semua kondisi dan kebahagiaannya. Jadi kekayaan itu rasa penting bagi dia. Nah, yang kedua adalah badan jasmani. Bagi mereka yang pertama itu merasa bahwa badan jasmani itu mereka selalu perhatikan. Mereka pikir dengan adanya badan jasmani ini saya bisa sehat terus gitu kan. Begitu saya sakit, saya stres sudah. Mereka berpikir dengan badan jasmani saya sehat terus, dan kedua, kalau merasa sudah keriput, akhirnya pergi ke Korea. Nah, kan banyak artis sekarang yang sudah cantik pun, si siapa itu yang terkenal tuh, Maya siapa itu udah cantik itu, tapi tetap ke Korea karena masih tidak tidak pede dengan mukanya, padahal sudah cantik kalau kita lihat ya. Ke Korea habis berapa? Tahu? Berapa habis Korea? Saya dengar katanya 500 juta. Banyak uang yang dipakai demi supaya lebih cantik. Ya, mereka berpikir bahwa tubuh jasmani ini selalu dirawat dan diperhatikan karena mereka tidak mau tua, harus cantik terus, ya. Nah, yang ketiga adalah kehidupan. Bagi tipe mereka yang pertama bahwa kehidupan ini selalu berlangsung terus dan mereka pinginnya hidup terus. Jadi kalau bisa diusahakan saya ini hidup terus, kondisi apapun saya harus hidup. Jadi mereka berpikir kehidupan ini selalu mereka inginkan mereka bertahan dalam keadaan hidup. Nah, coba kita perenungkan Ibu Bapak. Kalau badan kita kondisinya sakit, maka kita pinginnya sehat kan? Akhirnya apa yang kita gunakan adalah harta kita, uang kita supaya kita bisa sehat. Maka lebih utama apa? Lebih utama kita punya badan jasmani sehingga kita mengorbankan harta kita demi kita bisa sehat. Nah, bahkan kalau kondisi yang lebih parah, maka kita ingin hidup kita bisa bertahan terus dan kita korbankan tubuh jasmani kita ini maunya diamputasi.
banyak kasus bahwa kalau orang sakit kan harus diamputasi dan mereka berkorban demi kehidupan ini, itu badan jasmaninya diamputasi. Nah, itulah 3 kondisi yang bagi tipe yang pertama mereka tidak melakukan apa-apa, berarti mereka merasa kekayaan, badan jasmani dan kehidupan itu adalah hal yang penting. Tetapi bagi mereka yang punya tipe yang kedua, mereka berpikir bahwa kekayaan yang kita dapatkan itu suatu saat akan hilang, akan dicuri, akan terbakar seperti kejadian di Los Angeles. Itu kita kan tidak bisa bayangin di Los Angeles itu rumah mewah dalam sekejap habis. Itu kekayaan, harta benda kita tiba-tiba habis. Nah, tipe yang kedua ini berpikir bahwa kekayaan yang kita dapatkan itu suatu saat bisa dicuri, bisa diambil sama pemerintah, bisa disita, bisa terbakar, bisa dibawa banjir, bisa juga bagi pewaris yang menerima tidak bisa ngelola, kekayaan itu akan habis juga. Jadi tipe yang kedua ini berpikir bahwa kekayaan itu bukan sesuatu yang bagi mereka adalah hal penting. Karena sesuatu itu bisa berubah. Kekayaan ini bisa nggak kita bawa mati nanti? Bisa nggak dengan kekayaan itu ibu bapak bisa diantarkan ke alam yang lebih bahagia? Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, yang kedua, bahwa badan jasmani kita itu satu saat akan mengalami kerapuhan, kehancuran. Gigi bisa ompong, kulit bisa keriput, kaki bisa tidak bisa jalan lagi. Semuanya akan menjadi tua. Dan kita sadar bahwa apakah kita setiap hari bisa sehat? Kira-kira bisa nggak sehat? Hari ini sehat, besok bisa sehat nggak? Belum tentu. Satu saat kita juga akan mengalami sakit. Setiap orang pasti mengalami sakit. Siapa yang belum pernah sakit? Semua sudah pernah rasa sakit. Duduk sekarang aja di bawah sudah sakit kakinya. Ya. Jadi kita hidup ini bahwa suatu saat kita akan sakit dan kita tidak selamanya sehat. Nah, yang ketiga, kehidupan ini tidak selamanya kita bisa hidup terus. Kehidupan ini mengalami proses yang terus-menerus berlangsung dan mengalami perubahan. Sehingga satu saat kita akan mengalami namanya kematian. Jadi hidup ini tidak selamanya kita seperti ini, akan melalui proses kehidupan. 3 inilah pihak yang kedua mereka merenungkan, Ibu Bapak. Nah, lalu apa dari esensi kehidupan yang kita perlu renungkan? Nah, bagi mereka yang kedua ini berpikir bahwa ibaratnya, tahu enggak, jeruk tahu ya jeruk? Nah, jeruk itu kalau kita tahu sarinya, maka kita peras kan. Diperas untuk mendapatkan sari dari jeruk itu. Ya, ini sama dengan yang tipe kedua berpikir bahwa kekayaan, uang, itu kalau diperas, maka esensinya adalah apa? Perbuatan dana, Ibu Bapak. Namanya dana kusala. Jadi kalau kita punya kekayaan, maka kita harus, esensinya adalah kita harus berdana. Kita punya kekayaan, kita berdana. Dengan kita berdana, maka tidak bisa dicuri. Kalau kekayaan yang kita ada kan itu bisa hilang, bisa dicuri. Tetapi perbuatan kita melakukan dana ini, kekayaan kita miliki, kita memberi, berdana, maka perbuatan ini yang akan mengantarkan kita dalam kehidupan ini menjadi lebih bahagia. Dan dana ini tidak bisa dicuri, tidak bisa terbakar, tidak bisa hilang, karena ini akan ikut terus dengan perbuatan kita, dengan kesadaran kita, sehingga ini akan mengantarkan kita kehidupan yang lebih baik. Kalau ibu bapak berdana, maka perbuatan itu akan ikut dengan kita terus, sampai kehidupan yang akan datang. Bahkan kalau kita melakukan perbuatan baik ini, maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi,
menjadi lebih baik lagi, sehingga dengan kondisi kita baik, maka kita bisa berbuat baik lagi. Nah, yang kedua, badan jasmani kita ini satu saat kan bisa luka. Kalau kita dipukul sama orang, badan jasmani kita ini satu saat bisa luka, bisa cedera. Nah, tetapi dengan kondisi kita sehat, jasmani kita masih sehat dan masih bisa kuat, maka dengan jasmani ini kita melakukan satu perbuatan yang namanya sila. Jadi kita menjaga moral, perbuatan baik ini, menjaga 5 moral yang tadi dibacakan ya, Pancasila bagi kita sebagai umat awam, maka kita melaksanakan namanya 5 sila. Dengan kita melaksanakan sila sebagai esensi dari badan jasmani ini, kita bisa melakukan sila dengan baik, maka kehidupan kita menjadi baik. Ibu bapak kalau silanya sempurna, maka kemana-mana aja aman. Kemana-mana aja ibu bapak bisa pede, banyak teman yang mau berteman. Karena kita kan tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian, tidak melakukan ucapan berbohong, tidak melakukan asusila, tidak mabuk-mabukan, maka orang akan berteman dengan kita dan hidup kita akan menjadi lebih baik. Nah, dana sila ini kan tidak terlihat perbuatannya, tidak bisa dilihat dengan mata. Sila yang kita lakukan ini itu tidak bisa dilukain apapun. Jadi ini yang akan membawa kita ke kehidupan yang akan datang dengan perbuatan baik ini yang kita lakukan. Jadi kita harus sempurnakan sila kita dan kita sempurnakan juga dana kita, maka ini yang akan mengantarkan kita kehidupan yang akan datang lebih baik. Bahkan tidak harus tunggu kehidupan yang akan datang. Kalau kita melakukan 2 perbuatan ini, maka kehidupan kita sekarang pun akan berangsur lebih baik. Jarang orang yang melakukan dana sila dengan baik, kehidupannya kurang baik. Ada enggak ya? Masih ada? Ada enggak? Kita sudah berdana banyak, terus dengan sila yang baik, terus kok masih hidupnya kurang nyaman? Kurang nyamannya di mana? Karena menurut pemikiran kita membandingkan diri kita dengan orang lain sehingga merasa itu masih kurang, betul enggak? Padahal itu cukup bagi kita sebenarnya. Sering kan kita berpikir itu, kok saya sudah berbuat baik, berdana dengan melaksanakan sila, tetapi kehidupan saya seperti ini, harus dikoreksi lagi, apa yang kurang? Berarti kurang dana dan silanya. Tetapi kalau kita yakin dengan ajaran Buddha bahwa kita betul-betul melaksanakan dana, sila, dana itu bukan berarti ibu bapak harus dengan materi. Karena materi itu juga tidak dinilai dari berapa jumlahnya. Bagi kita yang merasa memang belum mampu memberikan materi yang banyak, ya sesuai dengan kemampuan kita. Pernah dengar cerita Anantapindika? Anantapindika itu adalah penyokong Sang Buddha paling besar. Nah, Anantapindika, seorang saudagar besar, itu pernah bangkrut loh. Bangkrut karena dia ditipu, ya, kehilangan. Tetapi karena beliau itu sudah mencapai kesucian Sotapanna, maka beliau punya keyakinan terhadap Sang Buddha, perbuatan itu, walaupun beliau dalam kondisi bangkrut, tidak punya harta keuangan lagi, tapi beliau tetap berdana. Walaupun dana yang diberikan itu hanya air tajin. Jadi beliau kan setiap hari berdana kepada Sang Buddha dan para muridnya, ke wihara datang tiap pagi berdana. Biasanya berdananya banyak, beliau cuma berdana tajin. Tajin itu yang air beras itu buat Sang Buddha. Tetap dilaksanakan.
Nah, artinya bukan dinilai dari apa yang barang yang kita berikan, tetapi ketulusan dan kerelaan yang kita berikan. Dan dana itu juga bukan dilihat dari nilai materi, tetapi juga kalau ibu bapak memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah, itu juga berdana. Kemudian memberikan senyum kepada orang juga itu berdana, senyum. Jadi berdana itu pengertiannya luas. Kalau kita membantu orang dalam kondisi susah, misalnya membantu wihara, mau bersih-bersih wihara itu juga berdana. Jadi berdana hal-hal kecil pun itu efeknya besar ibu bapak. Lakukan saja hal-hal yang kecil, sehingga satu saat nanti kita juga akan merasakan hasilnya. Ada orang di luar mungkin mau tanya, saya nggak tahu ya jalan sini mau ke sana bener nggak? Nah kita kasih tahu aja, itu kita sudah berdana. Berbuat hal-hal yang kecil maka itu nantinya efeknya ibu bapak. Kalau kita adakan kesulitan maka itu ada yang bantu nanti. Pernah nggak ngerasakan? Kalau kita kemana-mana, kita tidak kenal sama orang itu, tetapi orang itu membantu kita loh. Pernah nggak ngerasakan itu? Nah itu adalah karena perbuatan kita sendiri yang kita lakukan. Sehingga itu yang memberikan perlindungan terhadap diri kita. Ya, jadi itu dana dan sila. Nah, yang ketiga yang terakhir yang tidak kalah penting mengenai kehidupan. Jadi proses kehidupan ini satu saat kita akan mengalami namanya kematian. Nah, esensi dari kehidupan ini adalah bagaimana kita bisa merenungkan dengan cara apa terhadap nama dan rupa. Terhadap nama dan rupa itu adalah komponen dari diri kita sebagai manusia. Nama dan rupa itu adalah, nama itu badan jasmani, rupa itu adalah 5 agregat dari kondisi tubuh kita, yaitu kesadaran, pikiran, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Jadi ada 5 itu yang menjadi bagian komponen dari tubuh kita. Nah kita harus mengetahui bahwa itu adalah proses kehidupan yang satu saat akan mengalami kehancuran. Bagaimana caranya adalah dengan melalui vipassana. Atau kalau kita kenal sih namanya meditasi ya. Nah, vipassana tuh mungkin lebih tinggi karena kalau meditasi itu pengertiannya kita duduk diem, hanya memperhatikan objek pernapasan, tetapi kalau vipassana itu lebih kita merenungkan, mengamatin kondisi terhadap pikiran tubuh kita ini kita sadarin. Jadi kalau ibu bapak duduk merenung begini, maka yang muncul apa kira-kira? Pikirannya apa kira-kira? Muncul pikiran kan, pikirannya macam-macam, ini, itu, maunya kejadian yang lampau maupun kejadian yang akan datang, atau merasa tubuhnya sakit yang sebelah mana, itu adalah namanya kondisi pikiran kita yang masih mengandung kilesa, loba, dosa, moha. Kita tidak suka duduk di sini lama-lama karena kita maunya nggak mau sakit ya kan. Nah itu adalah muncul kebencian kita. Saya benci duduk di sini kelamaan, maka itu adalah kilesa kita muncul, maka kita sadarin, oh ini yang namanya kilesa. Saya ini orangnya kok nggak kuat duduk di sini, pinginnya nggak mau sakit. Nah itu renungan yang perlu kita sampaikan, karena ibu bapak dalam kehidupan ini kita pasti banyak menghadapi problematika, namanya penderitaan. Kita hidup ini sebenarnya mengalami penderitaan. Saya kasih satu rumusan. Penderitaan sama dengan masalah kali penolakan. Penderitaan itu muncul karena apa? Masalah kan. Masalah itu yang buat siapa? Kita sendiri. Nah, penderitaan itu akan kita terima kalau masalah itu dikalikan penolakan. Masalah itu pasti ada, tetapi kalau kita menolak, maka muncul penderitaan. Faktor kalinya adalah penolakan.
Berapapun masalah yang muncul, misalkan masalahnya 10, tapi kalau penolakan kita 0, maka kita nggak menderita, betul nggak? Tetapi kalau masalahnya 1, tetapi penolakannya bisa 10, maka penderitanya 10. Jadi kuncinya adalah di penolakan. Nah, mengapa kita selalu menderita? Karena kita menolak. Nah, di dalam meditasi itu kita menyadarin bahwa diri kita ini nolak gitu. Saya nggak mau nih. Saya pinginnya duduknya gini, geser. Itu sudah nolak, Ibu Bapak. Ya, jadi kita belajar dari duduk meditasi pun itu sebenarnya kita belajar konsep kehidupan. Kita duduk di sini, kalau Ibu Bapak latihan meditasi itu kan pakai timer. Kalau timernya belum bunyi, maka nggak boleh gerakan. Nah, kebanyakan kita timernya belum bunyi, kita sudah matanya buka. Artinya apa? Kita menolak kehidupan ini. Sebenarnya kita punya kehidupan itu seperti timer, Ibu Bapak. Timer itu adalah waktu kita punya kehidupan. Tetapi kadang-kadang kita ini nggak kuat ngadepin timernya itu sehingga sebelum timernya bunyi kita sudah nyerah. Sama dengan kehidupan kita ini, kalau kita merasa hidup ini kok susah banget, banyak masalah, maka kita mau mengakhiri timernya kita. Kebanyakan orang bunuh diri karena tidak tahan dengan apa yang kita hadapin itu. Jadi filosofi dalam kita latihan meditasi itu sebenarnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari. Kalau kita sebenarnya latihan meditasi itu bagi orang itu sebagai momok sebenarnya, tetapi sebenarnya itu adalah melatih mental kita dalam menghadapi kehidupan ini. Kalau kita latih meditasi dengan pikiran kita, memang pertama memang kacau. Itulah kenyataan bahwa hidup kita ini sebenarnya tidak karu-karuan. Banyak banyak penderitaan. Makanya kita disebut namanya putu jana, Ibu Bapak. Kita ini sebagai putu jana, sedangkan kalau para biku itu sebagai pabacita. Nah, putu jana itu orang yang dalam kehidupan samsara ini. Jadi selama kita punya kilesa, maka kita tetap di kehidupan samsara ini. Makanya kalau kita mau lepas dari alam samsara ini, maka kita harus jadi pabacita, menjadi biku untuk mencapai kesucian, minimal sotapana. Kalau kita bisa mencapai sotapana, maka alam yang bawah itu, 4 alam yang paling rendah itu sudah ketutup. Nah, kebanyakan kita sebagai putu jana, maka kebanyakan kita lahir itu nanti jatuhnya ke bawah. Makanya perlu meditasi, kenapa Ibu Bapak? Untuk supaya kita tidak jatuh di alam yang paling rendah. Kalau jatuh di alam yang paling rendah, maka itu mau naik lagi susah. Nah, kita berbahagia hari ini bisa lahir di alam manusia dan kita bisa mengenal Buddha Dhamma, maka Ibu Bapak harus tetap rajin laksanakan tadi, dana, sila, samadhi. Itulah yang diajarin sama Sang Buddha. Sehingga kita harus punya pandangan benar. Pandangan benar yang diajarkan Sang Buddha di dalam Jalan Mulia Bersut 8 itu perlu kita pelajarin. Dan 4 kesunyatan mulia. Jadi kalau Ibu Bapak ditanya, inti dari ajaran Sang Buddha itu adalah 4 kesunyatan mulia. Cuma itu aja yang kita pelajarin. Cuma puter-puternya itu dana, sila, samadhi, panya. Nah, jadi kita perlu renungkan Ibu. Jadi kita laksanakan dengan baik apa yang diajarkan Sang Buddha. Jadi itulah namanya esensi kehidupan. Hakikat dari kehidupan yang kita alami adalah tadi, kekayaan, badan jasmani, dan kehidupan ini perlu kita cari esensinya tadi itu, yaitu kita berdana, melaksanakan sila, dan melatih vipassana, sehingga kita bisa lahir nanti di alam lebih bahagia, atau kita bisa mencapai kesucian, dan satu saat dalam kelahiran kita bisa mencapai nibbana.
Ibu Bapak percaya nggak bisa mencapai nibbana? Saya tanya. Yakin? Bisa? Bisa? Harus latihan. Karena di dalam kitab suci Buddha mengatakan bahwa Buddha sudah kasih garansi. Kalau kita laksanakan itu tadi, sila, dana sila samadhi, maka untuk mencapai kenibbana itu lebih mudah. Memang dalam kehidupan ini Bapak pikir kok nibbana jauh banget ya, saya aja juga masuk surga juga belum tentu kan. Mau nibbana. Nah, dalam cerita Sang Buddha itu ada seorang umat awam, dia melatih menjadi samanera pabajita, ya, hanya 7 hari. Tetapi efeknya adalah di dalam 90 kali kalpa berikutnya dia mencapai arahat. Artinya dia mencapai nibbana. Nah, kita juga bisa Ibu Bapak. Jadi kalau ada latihan pabaja samanera yang bagian pria ataupun dari wanita atas sila nih, ikut aja latihan. Karena itu salah satu adalah karma baik yang kita tanam itu efeknya nanti kita akan terima. Walaupun nanti pun yang terima juga nggak tahu kan. Kan sekarang yang jadi makhluk kan kita. Tapi yang nanti jadi terima juga kita kan nggak tahu. Seperti yang kita baca di riwayat Sang Buddha kan, Pangeran Siddhartha itu sebelum menjadi Pangeran Siddhartha kan lahirnya berapa kali kan. Dan itu ceritanya di Jataka itu kan berapa cerita Jataka. Dari kelahiran Sang Buddha berapa kali itu menjadi bodhisattva. Nah, banyak sekali ternyata sampai sekarang menjadi Buddha. Sama nanti kita juga akan mengalami hal seperti itu. Jadi paling tidak di kehidupan sekarang ini kita melakukan hal yang baik untuk kehidupan yang akan datang. Paling tidak. Nah, nanti kalau kita sudah mencapai arahat, maka kita bisa lihat kehidupan kita tuh ternyata oh begini. Jadi kita bisa lihat, oh saya pernah nih puja bakti di Wihara Samaggiwirya. Wah, kan tahu kan jadinya. Oh ternyata ini akibat perbuatan baik saya ini saya bisa jadi ini. Nah itu nanti Ibu Bapak. Ibu Bapak kan enggak kepikir toh, dulu pernah cerita bahwa orang dagang itu bisa lewat online. Pernah nggak kepikir ya? Orang semua belanja kan di supermarket. Dan itu omongnya tahun 90-an. Nanti kita bisa beli online lewat handphone. Ternyata sekarang kejadian loh. Ya kan? Nyatanya bisa. Ada lagi sekarang AI. Anda kalau apa-apa tanya sama AI, ya, dia bisa jawab semua. Nah itu nanti akan kejadian Ibu Bapak, robot itu akan, dan sekarang sudah di Amerika orang-orang sudah pada siapin semua itu teknologi itu. Nah kalau kita nggak siap maka kita susah. Bagi anak muda sekarang semua aplikasi apapun yang lewat apapun itu selalu melalui aplikasi. Jadi kita mau daftar apapun semua lewat aplikasi. Ya, tidak ada lewat lagi kertas-kertas. Nah, bagi kita yang usia di atas 50-an itu semuanya gaptek. Bahkan bingung kan? Tetapi kita harus belajar. Karena sekarang zaman sudah berubah Ibu Bapak. Ya sama nanti, kita sekarang pun nanti kalau puja bakti itu enggak usah pakai ini lagi. Tinggal pakai slide aja sudah. Dan kalau bisa jangan duduk di lantai, duduknya di atas kursi. Karena kita sekarang zaman modern, artinya kita harus ikut zaman modern, tetapi ajarannya tetap kuno. Karena Sang Buddha punya ajaran kan tidak bisa terus kita pakai sampai berapa 2500 tahun ini, tidak pernah tergerus dengan zaman modern. Tetap bisa kita pakai. Tetapi sekarang ini ya kita nggak bisa lepas dari gadget kan. Bangun pagi pasti kita pegang apa? Handphone. Nah alangkah bahagianya kalau kita tidak pegang handphone. Saya pernah ngalaminya karena saya pernah ikut Pabaja Samanera 10 hari itu nggak pakai handphone, handphonenya disita, dompetnya disita. Jadi kerjanya cuma meditasi ya tiap hari, itu alangkah bahagianya Ibu Bapak. Karena pikiran kita bisa fokus dengan apa yang kita ajarin dan itu nanti efeknya penghidupan kita yang akan datang.
Coba 1 hari nggak pegang handphone, rasanya gimana? Itu lebih tenang Ibu Bapak, jujur saya bilang. Seperti kita itu keluar dari penjara, karena kita ini dipenjara oleh handphone. Iya, dan itu terjadi sekarang. Bahkan kepada anak-anak kita yang masih kecil pun kita perhatikan ya, Ibu Bapak, kalau jalan-jalan ke mall, kalau satu keluarga duduk di meja itu, yang dipegang apa? Handphone semua. Nah, itu kurang kurang baik ya, karena sebenarnya kita kumpul itu kan ngobrol, tukar pikiran, diskusi dengan apa inti keluarga gitu. Tetapi semuanya pegang handphone. Nah, berarti kita dipenjara oleh handphone. Jadi kalau bisa dilepas. Tapi nggak bisa Ibu Bapak katanya. Saya harus ini nih. Ya tergantung lagi dari kita bagaimana kita bisa mengatur, mensiasatin kita punya gaya hidup. Memang sekarang ini kondisinya tidak bisa kita hindarin. Nah, tetapi dengan kita belajar Buddha Dhamma, maka kita harusnya bisa mensiasatin hal tersebut. Artinya kita bisa memilah-milah mana yang bisa kita pakai, mana yang kita tidak perlu pakai. Ya tadi saya bilang mana yang lebih penting, mana yang tidak penting. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dan kita kalau bisa jangan terseret oleh hal-hal duniawi yang semakin lama semakin parah. Kondisi-kondisi sekarang ini kita butuh butuh ajaran Buddha, terus terang Ibu Bapak. Karena sekarang di luar ini tambah parah kondisinya dan itu membuat kita punya mental yang lebih baik. Dipikir Ibu Bapak orang-orang di luar kaya di situ mereka hidupnya bahagia. Enggak. Karena banyak orang yang mentalnya itu jatuh karena tidak punya pegangan. Saya banyak saya banyak mendapat konsultan ataupun keluhan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang di luar sana yang mereka sebenarnya kalau saya lihat kaya, uang ada, apapun ada, tapi mereka tidak bahagia loh. Problematikanya banyak. Jadi kita kalau punya pegangan Buddha Dhamma, maka itu yang menuntun kita kalau kita menghadapi masalah. Ya, hidup ini tidak pasti, Ibu Bapak. Segala sesuatu itu berubah secara gratis. Hari ini kita ketemu, besok belum tentu bisa ketemu. Ya kan? Perubahan itu cepat sekali. Nah, makanya kita harus betul-betul melatih diri kita yang diajarkan Sang Buddha tadi. Ya, saya rasa itu mungkin. Setelah ini saya mau mengutip satu Dhammapada. Nah, di dalam Dhammapada 303, bagi orang yang memiliki keyakinan dan sila yang sempurna akan memperoleh nama harum dan kekayaan, pergi ke tempat manapun ia akan selalu dihormatin. Yaitu yang disampaikan oleh Sang Buddha. Selanjutnya sebelum saya tutup, saya juga mau pantun ya. Nah tadi bukanya pantun, tutupnya pantun. Ya, birunya langit seperti kolam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ucapkan anumodana. Semoga kita dalam kondisi sehat dan bahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Pandita Muda Herman Sutanto atas dhamma desananya. Semoga membawa semangat bagi kita semua untuk menjalankan dhamma ajaran Sang Buddha.
Selanjutnya satu kebajikan lagi yaitu dana paramita. Mari kita berdana. Diberkahi oleh Buddha Maha Suci, berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela, semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana atas dana yang telah diberikan, semoga membawa kebahagiaan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Selanjutnya kita nyanyi lagu himne Samaki Wirya. Nggak usah musik nih, kita Celinda nggak ada. Ya, kita melatih ini biar makin hafal dengan himnonya sendiri ya. 1, 2, 3. Berhati kita melangkah, dibimbing oleh Dharma Sang Buddha, dan dengar alunan parita suci. Inilah tekadmu tulus dan murni, di bawah Yayasan Samaki Wirya tercipta semangat persatuan, bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu bersampailah tujuan, Yayasan Samaki Wirya tetap jaya. Singkirkan rintangan di jalan kami menuju bahagia sejati. Oleh Dhammamu ku tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya pada namamu tersampailah tujuan, Yayasan Samaki Wirya tetap jaya. Yayasan Samaki Wirya tetap jaya. Boleh tepuk tangan biar semangat. Next pengumuman. Pengumum.
Ya, setiap Kamis malam jam 7 diadakan latihan meditasi bersama ya, di Vihara Samakiwirya. Next. Ini WKB ada mengadakan open donation, WKB Peduli dan Fangseng, periodenya 24 Februari sampai 14 Maret 2025. Info lebih lengkapnya bisa dilihat di grup WA Samakiwirya. Next. Puja Bakti minggu depan 9 Maret 2025 adalah peringatan perayaan Magha Puja. Maka dari itu Dhamma Desana diisi oleh Samanera. Ada dana makan siang jam 11 untuk 2 Samanera. Next. Lalu himbauan, setiap minggunya saya ingatkan motor harap bisa diparkir di halaman belakang wihara dan juga untuk menjaga kebersihan baik WC dan juga tempat cuci piring yang baru itu. Karena yang terakhir ada diketemukan sendok-sendok plastik masuk ke dalam situ. Lalu ada satu lagi. Bentar. Ya, jadi tanggal 30 April sampai 4 Mei 2025 di Kelenteng, Yayasan Kelenteng Enangkyong diadakan kelas long evitologi dasar dan menengah ke-1 di Kota Malang. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, infonya bisa ngambil brosur di bawah. Yang ingin mendaftar langsung juga bisa menemui saya, ada beberapa formulir terbatas yang bisa diambil. Ya. Next. Kita lengkapi dengan parita pelimpahan jasa. Andamayang batidanang karomase punya sidani katasa ya nanya ni kata ni me pesang cabakina hanto satananda pamanaka ye pia gunawanta ca mai hang mata pita dayo dita meja biaditawa anye maja tawerino sata tetan tilokasming debum macatuyonika pance kajatuwekara sangsaranta bawa bawe nyatang ye pati dan name anu membantu te sayang ye cemang nam pajananti dewa te sang niwedayung maya dinana penyanang anumodana hetuna sabe sata sadahonto awera suga jiwino kema badan capa ponto tesa saset jatang sebab. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 kawasan sanya yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita,
atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Kita tutup dengan nama Karapata. Setelah puja bakti ini, bagi yang berulang tahun di bulan Februari, kalau berdasarkan list ada Saudara Alan, Ibu Ani Susilowati, C. Citra, Leni Mudita, Bapak Jenho, Sri Linda Semiartati Yuwita, dan yang merasa berulang tahun di bulan Februari bisa berkumpul di bawah, ada perayaan ulta bersama. Arahang sama sambuddho bhagawan. Buddhang bhagawantang abhiwadami. Swagato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Sapatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanghang namami. Marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.